Halo Bapak Ibu, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya USMCR10 di channel PM Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi kendala-kendala teknis yang sering muncul atau sering terjadi saat kita menjalankan file atau aplikasi SEB, Save Exam Browser. Tutorial ini saya bagikan kepada teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Oke teman-teman, sebelum hal-hal ini terjadi kendala-kendala ini terjadi, kita harus pahami terlebih dahulu bagaimana solusinya. Karena di saat kita ujian teman-teman, itu hanya kita seorang diri dalam ruangan, tanpa teknisi dan juga pengawas. Nah, jika terjadi hal-hal seperti ini, siapa yang mau bantu ya teman-teman? Kita sendiri yang harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin tahu atau mau tahu solusinya, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita mulai ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe. Ingat, subscribe pada menit yang ketiga ya teman-teman, biar jangan spam. Ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, ketika kita menjalankan file yang kedua ataupun menginstal file yang pertama, atau di sini saya duluan dari yang pertama ya teman-teman. Saya duluan dari yang pertama. Ketika kita menginstal aplikasi SEB pada komputer dan ternyata muncul seperti ini salah satu kendala. Ya. Ini artinya apa? Artinya aplikasi SEB yang kita download ini, yang mau kita install, terblokir oleh antivirus. Antivirus tidak mengizinkan kita menginstal aplikasi ini pada komputer atau laptop yang sekarang ini. Ya. Berarti antivirus tidak mengizinkan kita untuk menginstal aplikasi SEB. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya, kita keluar dari SEB, matikan antivirusnya dan jalankan ulang SEB. Oke? Jadi matikan antivirus dan jalankan ulang SEB atau install ulang SEB. Oke, mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum tahu yang belum tahu cara mengaktifkan antivirus. Di sini saya tunjukkan. Yang pertama silakan teman-teman kita sebar yang bawah ini. Lalu teman-teman klik pada tanda yang ini semacam panah atas. Klik saja satu kali di situ, di bagian ini. Lalu di sini ada tampilkan beberapa icon. Di sini ada Bluetooth dan lain-lain. Kita pilih yang antivirus. Di sini ada dua antivirus yang dimiliki pada laptop ini, yang terinstall pada laptop yang sekarang. Ada dua Itu yang pertama antivirus Avast yang kita install sendiri, dan yang kedua aplikasi install antivirus yang bawaan Windows, itu McAfee. Jadi yang pertama kita menonaktifkan antivirus yang kita install. Caranya klik kanan di antivirus yang kita punya, lalu pilih ini kan Avast. Jadi Avast, klik saja. Di sini ada disable 10 menit, 1 jam until komputer restart, berarti disable sampai komputer restart, dan disable permanen. Di sini kita pilih saja yang terakhir, disable permanen. Jadi kapan-kapan saja kita ingin mengaktifkan kembali, tinggal kita aktifkan. Tekan tombol yes kalau menggunakan antivirus Avast. Kalau untuk antivirus yang lain saya rasa tidak jauh berbeda seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita menonaktifkan antivirus bawaan Windows. Ini sudah silang, jadi sudah dinonaktifkan. Sekarang kita double klik pada antivirus bawaan Windows. Double klik atau klik 2 kali di sini, maka tampil seperti ini. Teman-teman klik yang ini, Virus and Threat Protection. Ini khusus untuk Windows 10 teman-teman. Virus and Threat Protection, kita klik. Dan di sini kita pilih Manage Setting. Manage Setting, kita klik saja. Kita lihat di sini posisi on semua teman-teman. Nah, di sini kita off kan. Tinggal geser ke kiri, tinggal geser, kita off kan semuanya. Jika sudah, kita close teman-teman. Jadi itu cara menonaktifkan antivirus. Makanya kemarin teman-teman saya bilang pada tutorial kemarin, setelah teman-teman download itu teman-teman harus arsipkan file ini ke dalam bentuk WinRAR. Mungkin teman-teman yang belum tahu bisa saya tunjukkan caranya. Teman-teman blok saja kedua file ini, lalu klik kanan dan tambahkan ke WinRAR. Nah seperti ini, tekan saja tombol OK dan tunggu hingga proses selesai.
Jika proses sudah selesai, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, itu sudah aman. Jadi ketika kedua file ini termakan oleh virus, kita bisa kembali mengambil file yang ada di aplikasi ini. Tidak perlu kita melakukan download ulang dari situs UKM PPG. Oke, yang berikut, kendala yang kedua. Bagaimana ketika kita menginstal aplikasi SEB yang pertama ini, dan ternyata muncul error reading setup initialization file. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya file install tidak sempurna. Ini punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu file install korup karena termakan virus. Bisa juga file install korup ini karena kita download belum 100% dan kita melakukan install. Maka yang terjadi seperti ini teman-teman. Solusinya, kita bisa mati antivirus dan bisa juga kita mendownload ulang jika file ini penyebabnya adalah korup karena belum 100% download. Jadi kita harus melakukan download ulang. Lalu yang kedua teman-teman, bisa saja sudah terinstall dengan save atau save exam browser yang berbeda. Mungkin laptop yang teman-teman gunakan sekarang merupakan laptop yang saat itu kita install exam browse untuk mengikuti AKM, ya, AKM Assessment Kompetensi Minimum waktu itu, ya. Jadi kalau memang terjadi seperti itu ya teman-teman, kita uninstall dulu aplikasi yang lama atau exam browse yang lama. Setelah selesai kita install kembali aplikasi yang baru, ya, yaitu aplikasi SEB PPG. Itu kendala teknis yang kedua. Yang berikut, bagaimana ketika kita menginstal dan ternyata muncul seperti ini? Ya, ini hampir sama dengan yang pertama, dengan yang kedua ya teman-teman. Jadi kemungkinan file aplikasi ini belum terunduh sempurna, ya, belum terunduh sempurna, itu jelas. Maka tampil seperti ini. Nah, solusinya apa? Solusinya kita harus melakukan download ulang SEB yang ada pada situs UPPG dan melakukan install ulang. Dan ternyata kita melakukan install ulang dan muncul seperti ini, ya. Solusi terakhir kita harus mengganti laptop, ya, ganti laptop supaya kita bisa menjalankan aplikasi ini dan bisa mengikuti ujian PPG nanti. Oke, itu kendala-kendala yang muncul ketika kita melakukan install. Nah, yang berikut kendala-kendala ketika kita menjalankan file yang maaf yang terakhir ya, ini masih salah satu kendala ya. Ini muncul ketika aplikasi ujian tidak support, ya. Aplikasi ujian tidak support yang ini. Artinya apa? Artinya aplikasi yang kita download tadi SEB ini tidak support dengan laptop yang kita pakai. Jadi solusinya kita harus mengganti laptop, ya, mengganti laptop. Bisa pakai laptop yang sama, kita harus menginstal ulang laptop ini ke Windows yang sesuai. Misalkan Windows 8, Windows 10 ataupun Windows 7. Tapi saran saya kita gunakan Windows 8 ke atas, Windows 8 dan juga Windows 10. Kalau kita mau mengikuti ujian ini, pakai Windows 8 ataupun Windows 10. Oke, itu beberapa kendala ketika kita melakukan install aplikasi SEB UPPG install Windows. Nah, yang berikut bagaimana setelah kita install dan kita menjalankan dan ternyata muncul hal-hal seperti ini. Oke, sekarang belum ya teman-teman, mungkin di saat mau ujian, sekarang juga mau ujian. Dan ketika buka dan ternyata muncul seperti ini, nah siapa yang tidak panik teman-teman? Oleh karena itu kita harus pelajari memang dari sekarang, sehingga waktu besok-besok atau ketika ujian dan muncul seperti apa kita sudah bisa mengatasinya. Ya, ini primit or pursuit, saya tidak tahu bahasa Inggris teman-teman. Teman-teman baca sendiri. Ini artinya apa? Artinya SEB ini tidak bisa diakses. Ya, tidak bisa diakses karena masih terdapat browser aktif atau terbuka. Ya. Jadi solusinya kita bisa lihat kembali close dari aplikasi ini ya, keluar. Itu gampang, tekan tombol quit yang ada di bagian pojok kanan ini ada ya. Pojok kanan bawah itu tombol quit. Lalu kita close semua, misalkan ada browser-browser lain seperti Mozilla Firefox ataupun Microsoft Edge ataupun Google Chrome dan lain-lain atau Opera Mini dan lain-lain. Teman-teman close itu semua, baru kita jalankan ulang file yang kedua mulai UPPG Windows, ya. Itu solusinya. Lalu yang berikut teman-teman, ketika kita sementara ujian
ataupun melakukan login dan ternyata muncul seperti ini, itu kendalanya satu saja. Teman-teman tidak usah panik, ini walaupun tampilnya berbeda-beda ya. Ada yang error timeout, ada yang could not be found, please check the name dan try again, ada yang munculnya deconnection, apa ini, ada yang layarnya gelap saja, ada yang cannot complete request ya. Ini semua kendalanya hanya satu, yaitu masalah jaringan, masalah jaringan internet. Jadi teman-teman tidak usah panik, kita cukup perbaiki baik-baik jaringan internet. Mungkin kalau kita di tempat yang kurang dari jaringan internet ya, oleh karena itu kita setting memang tempat yang bagus, karena kita bisa berdiri ketika sudah memulai ujian. Air minum saja sudah kita siapkan memang di atas meja. Kita minum air juga harus dilihat oleh zoom ya, tidak bisa kita minum tutup dari kamera ya. Oke, jadi kalau seperti ini teman-teman, kita bisa menunggu. Tetapi kalau terlalu lama, tekan tombol F5 ya, F5 pada komputer ya, atau laptop, keyboard laptop atau keyboard komputer. Tekan F5 dan ini kita mulai penyegaran ulang atau refresh ulang. Kita akan mulai loading ulang. Dan ingat, ini tidak apa-apa karena ketika kita melakukan loading ulang, file atau soal-soal yang sudah kita jawab itu sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Jadi ketika mati tiba-tiba juga atau kaget dia mati juga, tetap jawabannya sudah tersimpan. Jadi kalau kendala seperti ini, tekan saja tombol F5. Ini masalah koneksi internet. Oke, yang berikut. Oh ya, untuk kendala ini teman-teman, kalau memang kendala internet seperti ini, saya sarankan teman-teman harus punya satu teman seperti teknisi begitu, supaya bisa jaga baik-baik ini jaringannya internetnya ini. Mungkin kalau teman-teman punya wifi ya, mungkin jaga jangan sampai orang lain juga connect mengenai atau jaringan ini yang sama ya, harus berbeda, harus ini jaga supaya hanya satu orang yang connect, yaitu untuk mengikuti ujian ini supaya jaringannya full. Oke, kendala yang berikut, kemarin ada ya yang muat di Facebook itu, saya lihat ini ada. Jadi ini masalahnya apa ya, jadi ini masalahnya karena ada masalah ini kita bisa atasi dengan menekan tombol quit yang ada pada pojok kanan dan kita jalankan ulang ya. Jadi kita tutup aplikasi yang ada, kita jalankan ulang. Untuk tutup aplikasinya teman-teman tekan saja tombol quit yang ada bagian pojok kanan bawah. Setelah kita tutup dan kita jalankan ulang ya. Yang berikut, oh ya teman-teman, mungkin demikian ya, kendala-kendala yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Kalau memang ada kendala-kendala lain yang teman-teman jumpai ketika install ataupun ketika melakukan simulasi beberapa hari lagi nanti dan memiliki kendala lain, teman-teman bisa berkomentar ya, bisa beritahu saya melalui kolom komentar supaya bisa bahas lagi pada channel ini. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini.